A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Kertek, tak lupa juga saudaraku tanpa terkecuali warga Majelis Tafsir Al-Quran Binaan Kertek yang kami cintai. Tidak sepatutnya ketika kita menjadi hamba yang mutakin, hamba yang selalu bertakwa, ketika meninggalkan rasa syukur kita, maka hanya syukurlah yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang benar-benar bersyukur, syukur dengan kesungguhan hati, syukur dengan ikhtiar, syukur dengan berdoa, sehingga kita tergolong menjadi hamba yang mutakin. Bapak Ibu jamaah kajian binaan Kertek yang kami muliakan, menyampaikan hasil pertemuan telekonferensi pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran bersama pimpinan perwakilan dan cabang seluruh Indonesia Ahad 14 Juni 2020 yang diawali dengan prakata Ketua Umum, beliau Prof. Dr. Mugyatno MPD atau Ustadz Yoyo, bahwa sebagaimana dihimbau di pertemuan minggu yang lalu, kelompok sudah bisa dimulai secara offline. Jadi kajian-kajian kelompok di penerapan era new normal ini sudah mulai dilakukan. Jadi kegiatan kelompok, pertemuan kelompok kecil antara 10 orang sampai 15 orang bisa dilakukan dengan tatap muka, dengan tidak meninggalkan protokoler kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, dan cek suhu badan. Di binaan kita alhamdulillah sudah kita awali kemarin di Kamis malam. Kita menerapkan protokoler kesehatan yang ditentukan, bermasker, wajib cuci tangan, dan insya Allah ini kita upayakan untuk bisa memiliki alat cek suhu badan. Bapak Ibu jamaah kajian binaan Kertek yang kami hormati, yang kedua berkaitan dengan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah satu ibadah yang ditekankan. Jadi majelis kita tetap mengadakan karena sifatnya ibadah, dan menuntut ilmu juga wajib kita lakukan karena itu hukumnya juga wajib. Jadi pertemuan kelompok itu salah satu sarana kita mengawali dan kita bersungguh-sungguh dalam niat untuk menuntut ilmu. Kurban ini khususnya di luar Sururaya bisa bernilai dakwah nanti. Jadi bagaimana mengoptimalkan protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan yang melanggar protap. Kalau yang nanti hewan kurbannya banyak, bisa dipecah menjadi berapa lokasi tempat penyembelihan. Kalaupun masih tidak memungkinkan,
nanti bisa proses penyembelihan bertahap 1 atau 2 atau bahkan 3 kali. Ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak pada pelanggaran protokoler kesehatan. Antisipasi terjadi kerumunan ini memang satu hal yang ditekankan di era new normal, penetapan new normal ini. Jadi kesungguhan dan niat kita beribadah tetap berjalan selama kita juga taat dengan apa yang menjadi ketentuan yang ditentukan oleh protokol kesehatan. Bapak Ibu jamaah kajian binaan yang kami hormati, kebiasaan yang dilakukan di Idul Adha juga ada sholat Id. Pimpinan pusat menghimbau kalau memang sifatnya kondisional, jadi dikembalikan dengan daerah masing-masing. Yang sekiranya memungkinkan untuk melakukan, silahkan melakukan. Kalaupun tidak memungkinkan juga tidak mengapa. Yang jelas sebenarnya pimpinan pusat mau mengadakan, tapi tidak mungkin karena tempat yang biasa digunakan di parkir Stadion Manahan pasti tidak diizinkan untuk melakukan sholat Id. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, jadi pada intinya pertemuan ASEAN 14 Juni 2020 kemarin ini lebih pada penekanan keikutsertaan warga dalam mengikuti kajian, baik di perwakilan maupun di binaan secara umum. Jadi bisa secara online, bisa secara offline. Ini yang memang ditekankan betul. Jadi di sini sebagaimana kita tidur pulas kemudian dibangunkan, memang luar biasa beratnya ketika kita sedang enak tidur dibangunkan. Kadang dampaknya bisa pusing, sakit kepala dan sebagainya. Malas untuk beranjak segera bangun. Inilah proses yang sebenarnya kita alami. Jadi kami sebagaimana yang diamanai untuk dituakan di Majelis Binaan Kertek, mengajak secara umum semua baik pengurus maupun warga untuk selalu mengikuti kajian baik secara umum, secara offline maupun secara online. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini di daerah kita kajian masih menggunakan sistem online. Jadi kita mengikuti kajian bergabung dengan Barling Mas Wono Cakep yang di situ di bawah binaan Ustadz Parmanto dari Banjarnegara. Ini menjadi sarana kesungguhan kita untuk niat belajar. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi kesulitan untuk dilakukan. Salah satunya karena tidak punya HP Android. Yang kedua, punya HP tidak punya paketan. Yang ketiga, dua hal itu tidak bisa dilakukan, tidak punya keinginan untuk bergabung di majelis yang sudah disediakan. Majelis Binaan Kertek menyediakan 2 akun untuk mengikuti kajian secara online. Jadi harapan kami bagi Bapak Ibu, baik pengurus maupun warga yang merasa kesulitan untuk mengikuti kajian online, silahkan bergabung di Majelis Binaan Kertek. Yang punya HP tidak bisa main aplikasi, nanti kita bantu. Yang punya aplikasi tidak punya pakai data, di sini free wifi, silahkan dipergunakan.
Jadi pada prinsipnya kami mengajak tetap ikut serta. Dari berbagai laporan perwakilan cabang di seluruh Indonesia sudah mencapai angka 85-90% semuanya ikut. Kebetulan Wonosobo juga alhamdulillah kalau prosentasenya sudah meningkat, yang tidak bisa pakai aplikasi Zoom menggunakan YouTube, yang tidak bisa menggunakan Zoom maupun YouTube mengikuti lewat siaran radio Suara Kusuma. Tapi pada prinsipnya kami mengajak untuk pengurus khususnya agar tatap muka ini bisa diupayakan betul. Karena kebersamaan tidak mungkin terlepas dari jamaah yang kuat, saling bertemu. Bapak Ibu kajian binaan Kertek yang kami hormati, dari berbagai perkembangan aktual terkait dengan pandemi COVID, ini juga yang menjadi bahasan yang selanjutnya. Jadi beberapa wilayah baik perwakilan maupun cabang yang melaporkan ada yang teridentifikasi baru sifatnya reaktif, ada yang sudah teridentifikasi yang sudah positif dan menjalani karantina. Alhamdulillah, karena jamaah yang kuat, kebersamaan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara kita yang mengalami dampak secara kesehatan, alhamdulillah dibantu oleh majelis terdekat. Jadi inilah kesempatan selalu kita beribadah, selalu kita mengerti saudara-saudara kita. Jadi kita punya perhatian, kita punya niat untuk membantu dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah fungsi digerakannya kebersamaan dalam jamaah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, mari kami mengajak untuk ikut serta dalam mengikuti kajian baik secara online maupun offline. Sebagaimana kemarin alhamdulillah dirawi Al Ustadz di penghujung telekonferensi, beliau berpesan kepada semua warga pengurus di seluruh Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sekarang sedang marak disiarkan di berbagai media. Jadi bahkan kemarin juga pimpinan pusat yang tergabung dalam One Team MUI, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, sudah membahasnya, dan pada prinsipnya Majelis Ulama Indonesia menolak adanya haluan ideologi Pancasila. Ada beberapa pasal-pasal yang memungkinkan tumbuh berkembangnya paham komunis di negeri ini. Salah satunya ada upaya penyederhanaan Pancasila menjadi 3 sila. Salah satunya adalah berketuhanan. Kalau di sila Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ada upaya diubah menjadi berketuhanan yang berbudaya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tugas kita warga perwakilan cabang maupun binaan tidak perlu mengomentari hal yang berlebih. Jadi keputusan sikap kita terhadap HIP kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan pusat.
Bapak Ibu jamaah kajian binaan Kertek yang kami hormati, hampir semua laporan dari cabang perwakilan se-Indonesia pertemuan bisa berjalan karena minggu yang Ahad yang lalu memang sudah diimbau untuk ada pertemuan secara langsung dimulai dari tingkat skup terkecil pengurus. Maka kami sekali lagi mengajak pengurus yang sudah ada di susunan kepengurus baik dari ketua, sekretaris bendahara maupun bidang-bidang. Ada bidang TPA, ada bidang sosial, ada bidang donor darah, Satgas dan SAR. Ini mohon untuk serius dalam menanggapi, sungguh-sungguh dalam mengupayakan kita kembali bangun dari tidur kita yang sudah panjang selama ini, off dari kajian secara langsung. Mari kita awali. Kita belum memastikan jadwal, yang jelas pergunakan jadwal Selasa jam 4 sore sampai jam 5 sore. Silahkan bergabung di binaan kita di Majelis Kertek. Kamis malam pukul 8 sampai 9. Silahkan bergabung di majelis binaan kita. Dan Rabu juga silahkan jam 4 sampai jam 5 sore. Harapan kita waktu-waktu itu efektif bisa kita gunakan untuk membahas kemajelisan internal binaan dan juga ikut kajian secara online. Jadi beliau Al-Ustadz berpesan tidak ada istilah kita tidak punya HP Android, tidak ada istilah kita tidak punya paketan, tidak ada istilah yang lain-lain untuk kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu ini. Jadi kalau bisa kami sampaikan, kesungguhan ketika kita bangun dari tidur memang betapa beratnya. Itulah konsekuensi kalau kita memang berniat untuk bersungguh-sungguh. Beliau Al-Ustadz juga berpesan bahwa COVID-19 ini tidak perlu kita takutkan secara berlebihan. Jadi kita sebagai warga ngaji, sebagai warga yang terdidik akan faham. Yang pasti kita taat akan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, itulah yang kita jalani. Jadi semua perwakilan cabang maupun binaan untuk bisa menyediakan alat cuci tangan, masker, harapannya juga kalau yang sudah mempunyai bisa dipakai, dan cek suhu badan minimal bisa diupayakan. Insya Allah nanti binaan Kertek dalam waktu dekat bisa mengusahakan alat cek suhu badan. Bapak Ibu jamaah kajian binaan Kertek yang kami muliakan, dampak-dampak dari COVID ini baik secara ekonomi maupun kesehatan, alhamdulillah kita hidup berjamaah tanpa dan tidak sampai ke pimpinan pusat. Semua wilayah masing-masing bisa mengatasi. Di Semarang ada yang harus menjalani karantina karena positif, warga ngaji, kebetulan perawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Semua kebutuhan ditanggung pemerintah, baik makan dan yang lain-lain. Tapi perwakilan Kota Semarang tetap mengupayakan membantu. Ya, nambah menu makannya karena dibutuhkan
beberapa nutrisi vitamin sehingga membantu. Di daerah istimewa Yogyakarta, warga ngaji yang memang tidak mampu untuk menggunakan pakai data dibantu pakai datanya. Ada tempat lain juga yang tidak punya HP apalagi pakai data, bisa bergabung di tempat yang terdekat, misalnya di majelis atau di saudara kita ngaji, agar tetap bisa mengikuti kajian secara online. Itu yang ditekankan oleh beliau Al-Ustadz. Bapak Ibu jamaah kajian binaan Kertek yang kami hormati, jadi satu kesimpulan yang bisa kami sampaikan, silahkan kita mengupayakan secara bersungguh-sungguh untuk bisa ikut kajian online. Dan kita akan melakukan absensi ini sebagai wujud kesungguhan. Insya Allah ini bukan hal yang penting, tapi sebagai pertanggungjawaban kepemimpinan. Pemimpin memang harus selalu tahu siapa yang dipimpin, selalu mengawasi warganya yang dipimpin, dan sebaliknya warga yang terpimpin akan sami'na wa ta'na selama itu dalam rangka kemaslahatan dan kemakrufan. Sekali lagi kita di pertemuan Ahad kemarin 14 Juni 2020 maksudnya, dua hal yang ditekankan. Yang satu adalah berkaitan dengan checking keikutsertaan warga dalam mengikuti kajian. Ini memang sudah ditekankan untuk secara alami kita harus kembali untuk merekonstruksi diri kita masing-masing, bahwa kita harus mulai kembali membangun kajian ini dalam hal keikutsertaan. Jadi keikutsertaan yang ditekankan untuk selalu dan selalu. Kalau yang sudah ada aplikasi Yoom Meeting, nanti bisa kami kirim setiap ada pertemuan kajian, insya Allah kami kirim di grup. Silakan diklik link yang ada ataupun ID meeting dan passwordnya, insya Allah bisa langsung tergabung. Kalau yang merasa terkendala karena kemampuan untuk mengoperasikannya tidak memungkinkan, silahkan bergabung ke majelis kita. Insya Allah kemarin mengawali sudah dihadiri oleh 10. Ini kesungguhan yang perlu kami apresiasikan kepada kita, kepada warga kita yang memang betul-betul punya niat, punya kesungguhan untuk belajar. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Yang kedua tadi juga berkaitan dengan perkembangan aktual tentang dampak COVID. Ini juga menjadi penekanan. Sekali lagi Bapak Ibu pengurus khususnya, mari kita berikan keteladanan yang bagus kepada pengurus pada khususnya. Tadi sudah kami sebutkan, pengurus itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang, bidang TPA, bidang sosial, bidang donor darah, satgas dan SAR. Ini yang menjadi embrio untuk memberikan keteladanan yang baik kepada semua warga. Dan kami juga sudah melakukan pendekatan dengan warga-warga yang tidak tergabung dalam kepengurusan tapi rutin. Alhamdulillah absen secara pribadi melalui WA saya maupun lewat grup berjalan dengan baik. Dan memang kami belum memprioritaskan untuk saudara-saudara kita warga khususnya untuk ikut gabung di offline. Tapi kalau memang menghendaki, silakan selama nanti
kapasitasnya tidak melebihi dari kuota yang ditentukan. Jadi 10 sampai 15 orang insya Allah nanti ruangan kita ada 2 ruangan bisa kita persiapkan. Jadi ibu-ibu ngajinya nanti kita menggunakan akun sendiri, bapaknya juga menggunakan akun sendiri. Jadi sebagaimana yang diterapkan di majelis kita, bapak ibu tidak tergabung dalam satu ruangan, dibedakan dengan 2 ruangan dengan aktivitas biasa ngaji, bawa alat tulis, mushaf Al-Quran, dan kita siapkan monitor akun untuk Majelis Binaan Putri, dan untuk bapak-bapak juga sama, kita siapkan akun untuk Majelis Binaan Putra. Dicatat sekali lagi, hari Selasa jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ustadz pengampu beliau Ustadz Parmanto. Yang kedua, Kamis malam Jumat pukul 8 sampai 9 malam. Dan untuk lokal perwakilan setiap Rabu. Nanti setiap Rabu juga kegiatan dilangsungkan di majelis perwakilan. Kami ditugasi untuk teknisi aplikasi sebagai host kajian. Silakan ibu bapak nanti tetap bisa bergabung di binaan. Nanti kami mandatkan kepada anak saya untuk bisa mengoperasikan Zoom meeting yang ada. Itu saja, karena nanti juga di Rabu juga dilanjutkan dengan pertemuan perwakilan, pengurus perwakilan dan pengurus binaan. Ini otomatis kami juga berharap sebagaimana biasa yang sudah kita lakukan, pertemuan nanti bisa secara bergilir. Jadi ada 3 pengurus, ketua sekretaris bendara nanti bergantian untuk ikut pertemuan di perwakilan setiap Rabu sore jam 4 sampai jam 5 atau jam 3 sampai jam 5. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mengajak berfastabiqul khairat. Betapa beratnya ketika kita bangun dari tidur yang sungguh nyenyak, dan betapa beratnya kaki ini melangkah ketika kita sudah asik dengan duduk yang begitu luar biasa lamanya. Dan betapa beratnya ketika kita sudah asik dengan urusan dunia kita, sehingga kita berat melangkahkan kaki ini dan hati ini untuk kembali aktivitas mengaji yang pada prinsipnya harus mengorbankan semuanya. Jadi waktu yang memang sudah disediakan, ini bagaimana kita mengoptimalisasikan 3 hari dari 1 minggu. 3 hari kita refresh untuk cas rohani, selebihnya 4 hari untuk urusan dunia. Jadi belum seimbang sebenarnya, tapi itulah kenyataan yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan new normal ini akan bertahap semakin baik, sehingga rutin kajian offline gelombang boleh diselenggarakan. Jadi pada prinsipnya pimpinan pusat membolehkan pertemuan secara langsung tatap muka dengan skup yang masih dibatasi di tingkat pengurus. Dan untuk kajian gelombang belum diizinkan, kecuali itu pun tidak semuanya ya, kecuali yang memang daerah-daerahnya itu memungkinkan zona hijau dan diizinkan oleh pemerintah setempat. Sekali lagi, kita sebagai warga yang terpimpin insya Allah akan paham betul. Sebagai warga ngaji yang sudah
banyak dibubuhi dengan sentuhan-sentuhan ilmu, insya Allah akan paham. Akan bijak kita mensikapinya, akan ikhlas kita menjalankannya, dan akan sabar kita menghadapinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Ada kekurangan, ada tutur sapa, ada sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekiranya permohonan maaf yang tak terhingga kami harapkan. Mudah-mudahan di kesempatan ini Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan yang bermanfaat, yang berkah, dan selalu diberikan kenikmatan iman sehingga ringan hati dan jiwa ini serta kaki ini untuk melangkah menuju majelis ilmu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.